Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arda, NIM 18031040 dari Prodi Pendidikan Biologi D 2018. Pada video kali ini, saya akan menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok dan diskusi kelompok kecil. Baiklah, Anak Ibu semuanya, dari materi yang telah Ibu jelaskan tentang pencemaran lingkungan, mulai dari pengertian, faktor penyebab, jenis-jenis, dampak, dan upaya penanggulangan, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi kita tentang pencemaran lingkungan hari ini? Oke, tidak ada ya, cukup? Oke, cukup ya. Jadi untuk sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi untuk kelas ini Ibu belum membagi kelompok diskusinya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok diskusi anak-anak Ibu. Untuk satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke, untuk kelompok pertama, silakan dicatat ya untuk masing-masing anggota kelompoknya. Kelompok 1, Tasya, Nifa, Idil. Kelompok kedua, Randi, Via, Tita. Kelompok ketiga, Pinky, Yogi, dan Hanum. Oke, Ibu sudah membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Nah, silakan masing-masing kelompok akan nantinya mendiskusikan materi tentang pencemaran lingkungan ini. Nah, Ibu sudah membuat lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang di sini ada 3 kegiatan. Untuk kegiatan pertama itu dilakukan pengamatan selama 1 minggu. Nah, jadi diskusinya nggak kita lakukan hari ini. Jadi untuk diskusi hari ini itu pada kegiatan 2 dan kegiatan 3. Nah, kegiatan 2 itu berisi diskusi tentang memberikan contoh dari pencemaran lingkungan, kemudian buatlah rumusan masalahnya, kemudian solusinya, kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan itu. Nah, yang terpenting dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kaitkanlah dari faktor penyebabnya, apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan pencemaran lingkungan ini. Kemudian dia termasuk ke jenis-jenis pencemaran yang mana. Dan yang berikutnya itu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah upaya penanggulangan. Nah, jadi intinya dari poin-poin yang nanti anak-anak Ibu diskusikan adalah mencari bagian-bagian tersebut dari permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk diskusi kelompok kita pada hari ini? Paham ya? Oke, paham. Nah, untuk di kegiatan ketiga ada kegiatan evaluasi. Nah, jadi nanti Ibu akan melakukan evaluasi per kelompok masing-masing yang terdiri dari beberapa soal, akan menguji pemahaman anak-anak Ibu tentang materi ini. Nah, dari kegiatan diskusi ini nanti soal-soal itu sesuai dengan permasalahan yang Anda bahas. Oh ya, untuk diskusi kelompok ya hari ini kan untuk kegiatan 2. Nah, pada kegiatan 2 ini jadi tadi sudah juga Ibu jelaskan, namun di sini Ibu akan memberikan penekanan sedikit bahwa untuk pada kegiatan 2 di sini anak-anak Ibu akan mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian carikan suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungannya, kemudian diskusikanlah dengan kelompoknya apa saja rumusan masalah dari permasalahan yang Anda angkat, kemudian apa saja faktor penyebab dari permasalahan lingkungan tersebut, kemudian upayanya. Sebelum upaya ada dampak, kemudian dia termasuk ke jenis pencemarannya yang mana. Silakan deskripsikan di LKPD yang sudah Ibu berikan. Jadi untuk satu kelompok satu LKPD, diskusikanlah dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompok ini Ibu akan memberikan
waktu selama 30 menit. Silakan diskusikan kecepatan lingkungan ini selama 30 menit ke depan. Nanti setelah diskusi, setelah waktu 30 menitnya habis, kita akan mempresentasikan. Nah, untuk masing-masing kelompok, tadi kan ada 3 kelompok. Silakan presentasikan ke depan kelas untuk ketiga kelompok tersebut. Nah, jadi untuk satu kelompok tentu permasalahannya berbeda-beda. Silakan kelompok satu presentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk presentasinya cukup ditampilkan oleh satu orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing saja. Nah, sampai di sini paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Oke, cukup. Ibu akan membagikan lembar diskusinya. Oke. Oke, sudah ya. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing tentang upaya pencegahan, dampak, dan segala macamnya, dan faktor-faktor penyebab. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah selesai semuanya? Waktunya sudah habis ya untuk diskusi. Apakah sudah menyelesaikan semua lembar LKPD-nya dengan baik? Oke, sudah ya. Misalkan sekarang kita akan membahas satu persatu yang telah Ananda jabarkan, atau satu permasalahan yang sudah Ananda angkat, kemudian sudah diselesaikan, diberikan solusinya, kemudian kita akan membahasnya. Oke, untuk kelompok yang tampil tadi presentasi, tapi untuk kelompok yang lain silakan simak presentasi dari kelompok 1, kemudian berikan tanggapan, catat, dan apa yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan, kemudian apa yang perlu ditanggapi silakan tanggapi. Kemudian nanti untuk kelompok yang tampil silakan catat ya bagi teman-teman Anda yang menambahkan atau menanggapi segala macam. Oke, untuk kelompok 1 silakan menampilkan hasil diskusinya. Oke, untuk kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, jadi untuk kelompok 1 itu akan mempresentasikan yaitu Tasya. Nah, pada Tasya disangkat. Oke. Nah, jadi dari permasalahan yang diangkat oleh kelompok 1 yaitu tentang pembuangan limbah rumah tangga yang dialirkan ke sungai. Nah, permasalahan ini diangkat dari pengamatan yang dilakukan oleh anak-anak ibu di rumah atau tempat tinggalnya masing-masing. Nah, jadi bagus sekali ya, sangat dapat menambah pemahaman kita terkait dengan pentingnya lingkungan ini. Oke. Jadi untuk kelompok 1 sudah bagus penampilannya, pemaparan yang bagus, lengkap. Namun tadi ada penambahan ya sedikit dari teman-temannya tentang upaya yang dapat mengatasi menanggulangi pencemaran lingkungan yang dikemukakan oleh kelompok 1 tersebut. Sangat bagus. Oke, untuk yang sedikit Ibu tambahkan di sini, jadi di lingkungan sekitar, tentu upaya yang dapat kita lakukan salah satunya itu adalah menerapkan etika lingkungan. Karena lingkungan yang ada di sekitar kita tentu yang mengetahuinya adalah yang hidup atau yang tinggal di sekitar itu. Maka yang paham juga yang bagaimana dampak yang akan ditimbulkan, orang pertama yang tahu itu adalah orang-orang yang berada di sekitar pencemaran lingkungan tersebut. Maka dari itu salah satunya yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan etika lingkungan. Oke, untuk kelompok 2, oke, sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, pemaparan yang sangat bagus. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, dari kelompok 1 yang tampil, ada yang ingin Anda tanyakan? Oke, sudah paham ya untuk pemaparan dari kelompok 1. Berikutnya kita untuk kelompok 2, silakan. Nah, untuk
kelompok 2 siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, Randi. Kepada Randi disilakan. Wah, bagus sekali ya untuk pemaparan dari kelompok 2. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, pemaparan yang sangat bagus sekali tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar yang diangkat dalam atau yang dituangkan, yang dideskripsikan di lembar kegiatan peserta didiknya atau di lembar LKPD-nya tersebut. Itu sangat lengkap sekali, kemudian rumusan masalahnya sangat jelas, kemudian upaya dan solusi yang diberikan juga tepat, dan penambahan dari anak-anak ibu yang sangat membangun sekali. Nah, di sini yang ibu tekankan sekali lagi atau dari permasalahan yang sudah anak-anak ibu sampaikan. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, dari ketiga kelompok yang tampil tadi atau teman-teman Ananda yang tampil, apakah ada yang ingin ditanyakan atau paham dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok yang tampil? Oke, pas, bagus sekali. Jadi dengan penampilan kelompok yang maksimal tadi membuat teman-teman semua menjadi paham tentang materi-materi yang telah disampaikan. Nah, di sini diskusi ini bertujuan agar pemahaman tentang materi, kemudian kita melihat dari aplikasinya, penyerapannya, gitu ya, survei atau pengamatan yang kita lakukan, nah, akan menambah pemahaman kita paham dengan materi-materi yang diajarkan, karena materi ini akan masuk di ujian nanti, ya, bagus sekali. Oke. Jadi sedikit yang ingin ibu tambahkan dari penampilan kelompok 1, 2, dan 3 tadi. Dari rumusan masalah yang sudah diberikan sudah tepat, kemudian upaya yang dilakukan juga sudah tepat. Nah, namun di sini sedikit yang ibu dapat tambahkan, karena untuk kelompok yang tampil juga sudah bagus semua. Nah, yang akan ibu tambahkan yaitu dampak. Mungkin anak-anak ibu bisa mengkajinya dari dua hal, dari dua aspek. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas apa itu dampak yang ditimbulkan, kemudian faktor penyebab dari pencemaran lingkungan tersebut. Nah, sebelumnya kalau kita faktor penyebab itu sendiri, anak-anak ibu bisa melihat dari dua hal. Yang pertama dari segi alam, kemudian dari faktor buatan atau yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, jadi alangkah lebih baiknya dijelaskan satu persatu. Misalkan jadi suatu pencemaran itu terjadi karena apa? Apa faktor yang menyebabkan? Kalau dia berasal dari faktor alam, sebutkan faktor alam itu apa saja yang menyebabkannya. Kemudian kalau dia berasal dari disebabkan oleh faktor ulah manusia, maka dijelaskan juga apa manusia yang menyebabkan terjadinya tanah longsor atau banjir. Kemudian karena sampah menumpuk itu kan itu disebabkan karena pembuangan atau TPA, tempat pembuangan limbah yang sampah yang kurang. Nah, sehingga sebelumnya orang-orang, manusia juga itu disebabkan juga dari kelalaian. Nah, ya, hal tersebut menyebabkan sampah menumpuk sehingga menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, mungkin itu ada kaitannya, saling mengaitkan antara faktor alam dan faktor buatan, itu akan nantinya berkaitan. Nah, jadi baiknya tadi ya anak ibu menjelaskan itu secara rinci, dijelaskan seperti yang telah dijelaskan sekarang ini, apa yang menjadi faktor alamnya, apa yang menjadi faktor ulah manusianya, bahkan dia berkaitan sehingga anak ibu lebih paham konsep dari pencemaran lingkungan ini. Oke, mungkin itu yang ibu tambahkan. Mungkin dari keseluruhan penampilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah bagus, dan teman-teman juga sudah paham semua tentang apa yang sudah Ananda tampilkan dari masing-masing kelompok.
Oke, untuk kegiatan ketiga tadi Ibu sudah menyampaikan ya, jadi cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Untuk kegiatan ketiga, tadi kan ada evaluasi. Nah, silakan evaluasi itu anak-anak Ibu isi ketika anak-anak Ibu sudah melakukan pengamatan untuk kegiatan satu. Nah, kegiatan satu kan dilakukan pengamatan per masing kelompoknya. Silakan isi di evaluasinya. Jadi evaluasi itu sebagai kegiatan akhir, Ibu akan menilai di mana sampai di mana pemahaman anak Ibu tentang materi yang telah Ibu sampaikan dalam 2 minggu ini. Apakah dapat dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, nanti kita akan bikinkan forum diskusinya agar anak Ibu bisa memahami materi ini. Oke, paham yang telah Ibu jelaskan ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya. Ibu sangat ucapkan terima kasih pada anak-anak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian diskusi kelompoknya juga berjalan dengan baik, dan aktifan anak-anak Ibu juga sudah terlihat dengan, tapi belum maksimal. Berjalannya waktu, keaktifan anak Ibu akan lebih dimaksimalkan lagi. Oke, untuk saat ini kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.